Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya buku yang terakhirnya mengenai ChatGPT ya, ChatGPT. Nanti eh kita akan coba eh pelan-pelan ya, karena AI gitu ya. Saya yakin nih ternyata nih anak ilmu komputer ya, atau pokoknya telkom komputer gitu ya. Artinya sebenarnya sudah sangat familiar. Tapi mau saya coba ulang gitu ya, biar kebayang dulu ya apa itu AI, dalam hal ini generatif AI, terus kenapa ada pengantar etikanya ya, terus etika menggunakan ChatGPT, walaupun mungkin ini ada beberapa masih berkembang gitu ya, dan contoh pelanggaran ya seperti itu ya, biar ini sama. Saya juga setiap semester diminta untuk memberikan kuliah umum ya, kepada mahasiswa baru tingkat sarjana di Balerung waktu itu ya, di Balerung UI itu. Kalau mahasiswa baru berapa ya? 5.000 sampai 10.000 biasanya, eh, kadang-kadang online, kadang-kadang offline, dan juga mahasiswa pasca sarjana, karena ini penting ya. Selain juga mahasiswa juga harus mengerti ya. Jadi literasinya harus bagus gitu ya. Apalagi sekarang zaman AI, tapi juga ada namanya the dark side ya. The dark side itu apa ya, sisi gelap yang mungkin kalau kita terlalu menggunakannya tidak bijak gitu ya, malah kita merugikan diri kita sendiri. Nah, nah ini ada gambar orang salaman, artinya kita sepakat ya, kita tidak melarang menggunakan AI ya. Di kampus UI, beberapa kampus kita sudah sepakat bahwa kita tidak melarang, kita salaman artinya, tapi bersalaman yang eh, ya, dan dia hanya sebagai co-pilot gitu ya, co-pilot gitu ya. Itu apa namanya, eh, persepsi kita harus samakan seperti itu. Karena memang AI itu ya hanya sebagai alat bantu ya, seperti itu. Nah, ini AI di mana-mana gitu ya, dan disebut most influential technology, semuanya with AI ya, augmented reality dan seterusnya, healthcare, 3D printing dan seterusnya. Nah, mungkin saya pengen memberi gambaran basic AI itu apa ya, Turing test, Turing test. Jadi Turing test itu adalah eh, dicontohkan waktu itu ya, Profesor Alan Turing mengatakan bagaimana dia memberikan human questionnaire gitu ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan di tempat yang berbeda, kepada komputer, kepada human responden ya. Ini memberikan pertanyaan ya, lalu diberi jawaban gitu ya, diberi jawaban ya, baik dari human responden gitu ya, ataupun komputer ya. Sampai satu level jawaban yang diberikan oleh komputer responden dan human responden itu seimbang, nilainya seimbang ya. Ya, atau dengan kata lain bahwa in certain level si komputer itu sudah bisa menyamai level intelijen, rationality-nya dari si sistem. Nah, itu basic ya, biar kita sepakat dulu. Ya. Nah, sekarang ada paradigma baru ya, ya sama basicnya ya, ada deep learning dan seterusnya. Ya, ini contoh ya, nggak hanya in certain level ya. Bahkan sekarang ya, juara dunia catur ya tahun 97 tuh sudah dikalahkan oleh Deep Blue ya, oleh Deep Blue, Garry Kasparov. Dan 2016 nih, ini biasanya kalau saya ngajar kuliah AI, saya minta untuk menonton mengenai DeepMind ya. DeepMind ketika apa namanya? Ketika apa namanya? Komputer bisa mengalahkan Alpha eh, Grandmaster Go ya, Lee Sedol ya, Lee Sedol seperti ini. Ya, yang kita tahu bahwa Go atau catur Cina itu kompleksitasnya besar sekali ya. Sampai ya 10-15 tahun yang lalu tidak bisa ini, dan akhirnya dikalahkan ya. Dan ya, di pendidikan juga banyak gitu ya. Eh, Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang ada generatif AI ya. Generatif AI
ya selain tadi AI bisa menjawab ya atau membuat cluster, membuat apa prediction dan membuat yang lainnya. Nah, sekarang ada variasi baru tambahannya yang sama deep learning ya, dan dia bisa create new content ya. Eh, Ya mungkin pada tahu ya. Kebetulan saya lumayan juga main-main di Transformer, di LLM dan sebagainya, dan juga developer juga ya. Jadi kontennya juga nggak cuma teks ya, teks, video, image dan seterusnya. Ya, jadi artinya ya bisa sangat powerful dan kita bisa bayangkan. Ini contoh ya, saya coba tanya sama ChatGPT ya. Give me the picture that illustrate a comfortable condition in the library. Nah, dia jawab ya ini persis dengan apa library Perpusnas waktu itu saya juga datang ke sana, Perpus UI dan sebagainya. Jadi dia bisa membuat imajinasi ya, mengenerate ya. Walaupun ini mungkin library-nya belum pernah ada. Jadi dia membuat new content ya. Atau contoh ya, kalau kita meng-create batik gitu ya, batik ya, batiknya nggak cuman melihat jenis batiknya, bahkan dia juga bisa meng-create batik yang sama mungkin dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dari Sumatera ya, seperti itu. Nah, ini ada efek yang mungkin kita sering lihat ya. Dia juga bisa jadi manipulasi nih. Si siapa Mona Lisa itu tidak pernah tersenyum, tapi kita bisa buat dia tersenyum, tertawa. Artinya kan dia bisa membuat branding yang aneh-aneh gitu ya, deepfake ya, dan seterusnya. Jadi ini pun juga kita harus tahu bahwa banyak efek-efek yang mungkin apa namanya harus kita paham. Ya, tadi sudah sama prediktif dan generative AI. Nah, ini saya udah contohkan ya, waktu 2 tahun, waktu ChatGPT keluar ya bulan Desember Desember 2022 ya. Lalu langsung kami ya langsung membuat apa namanya webinar juga sama, waktu itu yang datang hampir 1.000 lebih, dan saya mendemokan bahwa seluruh ujian Fasilkom ya di Fakultas Ilmu Komputer ya, kalkulus, terus aljabar, terus apa lagi, statprop, pemrograman, eh, ya yang lain-lain ya, itu semua bisa dijawab oleh ChatGPT ya, dengan nilai di atas 80 85. Artinya ya ini ada satu teknologi ya, kalau memang nanti kita nggak hati-hati ya jangan-jangan nanti digunakan untuk tadi ya. Kalau buat belajar sangat powerful, tapi kalau ternyata digunakan untuk menjawab soal dan seterusnya itu lain lagi. Nanti kita akan bicara. Bahkan kami sudah mencoba ChatGPT untuk menyelesaikan soal Olimpiade komputer. Kalau anak-anak Toki ya, kalau di Fasilkom ada anak-anak Toki ya, apa Olimpiade komputer ya, tim Olimpiade komputer internasional gitu ya, atau anak-anak Olimpiade matematik, Olimpiade fisika kan ada ya. Dengan penalaran yang lumayan ini ya, dia bisa bisa menjawab ya, step by step. Jadi bisa bisa kebayang ya. Jadi nanti ya bahkan nanti ada, saya mungkin nggak perlu demokan, kebetulan saya lab sama teman-teman ya, di lab itu mau exposure besar-besaran ya, tapi nggak semuanya kita share karena ada beberapa hal ya, kenapa nggak kita share. Jadi gini Mas Mbak, AI itu kan output based oriented ya, orientasinya output, jadi dia bisa menyelesaikan semuanya dan seterusnya. Nah, di pendidikan itu ada namanya learning process. Ya, ada kompetensi yang harus dicapai. Nah, memang ini kan di-driven sama industri. Nah, jadi artinya kita harus hati-hati. Ya, nggak cuma shortcut. Nanti akhirnya kita nggak dapat apa-apa, nggak ngerti sesuatu, dan kita sangat tergantung sama AI. Nah, itu yang kita khawatirkan. Lalu critical thinking kita hilang. Ya, itu yang mungkin kenapa sih eh, kita sekarang coba ya, karena memang dia bisa menyelesaikan beberapa hal, output output oriented ya, ya bisa menyelesaikan soal ujian, bisa membuat abstrak, bahkan tadi ya bisa membuat cerita, creating educational content, dan kontennya bagus ya, bahkan bisa memberikan feedback ya. Sekarang itu ada namanya LMS ya, dengan generative AI, apa
learning management system ya, eh, online gitu, terus kita bikin apa, terus feedbacknya dari pakai AI dan seterusnya, dan makin lama makin bagus dia, tergantung setting kita ya. Terus juga membuat soal dengan jawabannya yang sangat detail, nanti ada tekniknya ya dan seterusnya. Jadi artinya banyak sekali. Ini saya nggak apa-apa ya, saya ceritakan ini bukan berarti nanti teman-teman ya nggak apa-apa ya Mas Dr. Mahmud ya, ini biar tahu ini kami ceritakan juga kalau di ujian masuk, bukan ujian masuk, mahasiswa baru gitu ya. Karena kita namanya literasi AI-nya harus harus ngerti gitu ya. Ini- dan kita tidak kita ya kita menerangkan apa adanya, tapi kita beritahu setelah itu bahwa ada namanya hal-hal yang harus diatur. Karena nanti kalau enggak kita akan rugi sendiri, atau tadi ya ada beberapa efek yang mungkin malah membuat kita jadi sangat tergantung. Ya. Jadi kalau kita belajar tutorial spesifik subjek gitu ya. Jadi ChatGPT itu nanti saya cerita juga, dia sudah lulus TOEFL ya, nilainya 600 lebih, lulus ujian dokter spesialis, lulus notariat. Ya, kalau mungkin Mbak Mas atau Mbak, jadi levelnya tuh udah, penalarannya sudah lumayan bagus untuk hal-hal yang memang dia sudah diajarkan. Ya, tapi memang nanti kita harus tahu apa itu namanya bias dan halusinasi dan seterusnya, nanti kita akan coba ya. Supaya kita tahu juga eh, apa namanya juga agak-agak berbahaya kalau kita juga nggak tahu AI itu seperti apa. Ya, ya untuk advice nanti nanti akan saya contohkan ya. Ya, atau belajar bahasa ya, dan belajar bahasa ya, dia juga sudah multi translation ya, bahasanya juga bahkan untuk belajar. Eh, Kebetulan di grup kami ada tadi ya, dari itu ada yang sekarang lagi di Abu Dhabi. Abu Dhabi itu ada apa sih namanya, fakultas AI yang terbesar ya, saya lupa namanya. Nah itu kebetulan lagi bikin korpusnya pakai bahasa Arab ya, bahasa Arab. Nah, jadi bisa bayangkan ya nanti untuk tutorial language itu bagus sekali. Itu ada beberapa alumni doktor kita ya dari Eropa, dari Amerika, karena di sana ini ya jadi associate dan asisten profesor di sana ya. Ya, memang sangat masif seperti itu. Ya, baik. Nah, UNESCO sendiri, ya UNESCO sendiri mengatakan bahwa kita boleh pakai ChatGPT ya, karena memang kita tidak bisa menghindari. Ya, ini dari UNESCO ya. Contohnya untuk meneliti ya, untuk bisa riset desain ya, untuk data collection, untuk data analisis, untuk menulis. Tapi tadi beberapa hal ada aturannya. Nah, kita mau coba lihat aturannya ya, dan juga eh, ada beberapa kampus gitu ya, terutama kampus yang sudah detail gitu ya, eh, boleh membolehkan atau juga tidak membolehkan, tergantung eh, dari mata pelajarannya. Dan tetapi kalau ujian biasanya sudah tutup tutup ini semua ya, tutup pakai AI. Bahkan ada ujian nanti, ujiannya seperti tadi tulis, seperti komprehensif ya, disampling mahasiswanya, walaupun laporannya bagus ya, karena kita nggak menjamin dia pakai AI atau enggak, tapi yang jelas dia buat laporan dan dia bisa menjelaskan dengan lancar di papan tulis dan sebagainya, sehingga nanti mungkin kita sepakat cara menilainya seperti itu, karena alat alat tool AI itu begitu canggih. Nah, ini dari Kemendikbud, Ristek juga sudah mengeluarkan buku ya, Bapak Ibu ya. Bahkan dia bisa untuk penilaian, evaluasi seperti yang tadi saya katakan tadi, untuk membuat isi mata kuliah dan seterusnya. Ya, memang kegunaannya banyak ya. Nah, untuk Tridharma ya, Tridharma ini adalah di kampus ya, education, eh, pengabdian masyarakat, research dan sebagainya. 3 bulan yang lalu ya, saya ikut 3 atau 4 bulan yang lalu ya, saya bergabung ikut konferensi internasional ya, mengenai apa namanya, generative AI for higher education. Kebetulan saya mewakili UI waktu itu, terus banyak dari Cina, dari Eropa Timur, dari Amerika gitu ya. Bagaimana menemukan kemajuan-kemajuannya
pas penggunaan AI di perguruan tinggi, wah saya bilang, wah ini apa cepat sekali dan harus diantisipasi ya gitu ya. Saya sebagai guru besar AI dan juga udah belajar 20 tahun, 25 tahun aja sempat terbengong-bengong ya. Begitu cepatnya ya. Nah, saya coba lihat ya. Biar Mas sama Mbak biar tahu ya. Tapi juga ada beberapa sebagian tool-tool itu tidak dipakai karena ada beberapa kesepakatan di kampus-kampus itu ada aturannya ya nanti. Ya, untuk education ya, untuk pendidikan dipakai untuk tadi ya, untuk student brainwave tracking, virtual reality ya, ya untuk simulator ya. Jadi bisa bayangkan nanti semuanya pakai eh, AI dan lebih lebih apa ya, lebih interaktif dan seterusnya. Ini memang apa namanya, Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Jadi dia bisa lebih apa ya, efek realitinya itu lebih bagus ya. Sehingga mereka walaupun tidak melihat sesungguhnya, mereka kemampuannya sudah seperti melihat yang sebenarnya. Nah, ini yang sekarang sedang lagi booming nih ya, Bapak Ibu ya. Teman-teman ya di sini ya. Jadi integrated sama LMS, Learning Management System ya. Biar supaya personalized learning, intelligent tutor dan seterusnya. Ya. Nah, ini kebetulan buatannya dari Tsinghua University namanya Ren Classroom ya. Jadi ada AI yang di AI di training ya, di training sama buku-buku yang up to date ya, matematik, fisika, terus pemrograman dan seterusnya. Lalu mereka bisa membuat membuat apa? Membuat materinya ya sehingga materinya bagus sekali jadinya karena ya di trainingnya sangat detail ya sehingga mereka katakan super profesor gitu ya, dia bisa membuat materi seperti apa kalau filosof seperti Socrates, kalau apa engineering seperti Einstein gitu ya. Lalu dia juga bisa selain memberikan ini, dia juga ada alatnya untuk dijadikan apa tadi ya, virtual reality, terus juga ada eh, apa namanya, ada soal-soal yang dibuat gitu. Lalu juga ada tadi ya, data analisis sehingga kelihatan di tracknya apa kemampuan siswa. Nah, itu sudah terjadi. Ya, ya saya yakin nggak tahu nanti ada namanya new paradigm ya dalam pendidikan ya. Semuanya akan bergeser karena jadi lebih efektif, lebih cepat dan seterusnya. Ya, karena kalau menggunakan AI jadi smart content, personalized learning, adaptive learning, data accumulation, virtual facilitator, ya automatic grader, ya chatbot 24 jam, ya proctoring juga bisa ya. Jadi jangan juga sembarangan juga ya pakai AI. Dan dia juga bisa juga ya untuk apa apakah student cheating atau enggak juga sudah sangat maju juga ya. Jadi artinya ya kita sekarang akan ngikutin aturan saja. Kalau di UI sekarang lagi mau dibuat aturannya dan penaltinya lumayan ya. Penaltinya lumayan. Kita agak ketat ya seperti itu ya. Biar nanti biar tahu ya. Ya, ya dengan AI tadi ya bisa customize, adaptive learning 24 jam ya. Sangat eh, saya yakin ya, apalagi Telkom University ya kan base-nya komputer ya, AI ya. Jadi eh, mungkin bisa bisa lebih cepat dibandingin kampus-kampus lain ya. Apalagi kalau swasta mungkin bisa lebih cepat ya. Kalau PTNBH ya sama lah. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama ini kan ya, mengantisipasi perkembangan ini. Nah, ini contoh ya untuk learning tutor, untuk ya nanti ada form, ada ininya ya, ada untuk exam correction ya, programming skill. Nah, kemarin saya dan tim ya ketemu sama stakeholder pemakai lulusan. Mereka sekarang katakan ya bahwa programming junior tuh udah nggak pakai katanya karena kita sudah pakai frameworknya AI, jadi dasar-dasar pemrograman sudah dibuat, tinggal ditambahkan apa. Jadi the way of pemrograman. Jadi artinya bukan kita nggak penting lagi belajar, nanti kita ada shifting pembelajaran. Nah, ini juga perlu kita pikirkan ya, biar nanti Mas Mbak biar paham dulu.
ya juga bisa nanti lihat career guidance, dibikin dibikin apa namanya, dibikin database kira-kira lulusan ini kerja di mana, hubungannya sama kurikulum seperti apa, lalu core base-nya apa. Wah itu jadi kalau kita bisa menghubungkan itu, jadi pembelajaran kita luar biasa ya. Seperti itu ya. Ya, ya. Baik. Nah, karena saya ngomongnya fokus di etik ya, fokusnya di etik, maka saya tidak akan tadi sebenarnya bisa panjang lebar di sana ya untuk research terutama ya untuk mau oh ya yang untuk research nanti Mas sama Mbak bisa lihat ya di buku. Nah, buku yang saya buat itu untuk research memang ya untuk research ya. Nanti bisa di eh, ya jadi kalau nanti saya akan door prize ya. Nah, ini saya tunjukkan eh nah ini dia. Silakan nanti Mas atau Mbak, saya akan eh, kalau nanti penasaran apa saja saya sudah mengeksposur ya, isinya apa saja. Nah, nanti silakan saya akan bagikan buku saya nanti yang baru nih, ada videonya, ada PPT-nya. Tapi nanti bagi yang bertanya, bertanyanya yang ilmiah ya, bertanya yang ilmiah dan satu lagi bagi yang sudah subscribe ya di Lab 1231 dan sebagainya. Ya, ini silakan aja. Nah, sekarang saya akan kembali lagi ke PPT ya. Mana tadi PPT-nya? Ya, AI in research ya. Saya nggak membahas ya. Sekarang saya mau membahas mengenai etiknya, etiknya. Ya, jadi kalau penggunaannya, exposure-nya sudah sampai pengolahan data dan seterusnya ya. Cuman memang ada beberapa hal bolong-bolongnya yang mungkin kita harus tahu seperti itu ya. Karena memang kita ini ya. Nah, pengantar etik. Nah, etik ya, etik itu eh, adalah suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan dan juga pijakan pada suatu perilaku atau perbuatan individu ya. Apakah itu yang baik ya atau yang salah secara moral kan gitu ya. Ya, ya. Contoh aja ya, contoh. Eh, ini buatan AI. Lalu kita tidak punya kontribusi apa-apa gitu ya. Eh, terus tahu-tahu kita ngakuin ini pekerjaan kita kan tadi ya mengerjakan soal dengan AI. Apakah boleh? Nah, itu kan. Dari sisi etik kan artinya kita ngaku-ngaku bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan kita tapi yang dibantu oleh nah itu dari sisi etik aja udah nggak cocok kan gitu karena hal seperti itu. Jadi kalaupun nanti tidak ada aturannya ya di AI ya, tetapi basicnya tuh ada basic etik research dan sebagainya seperti copy paste, plagiarism, ya falsifikasi nanti kita akan jelaskan ya. Karena memang nanti bisa melebar kemana-mana tapi ada basic-basicnya yang mungkin kita sama-sama sepakat dulu ya biar Mas sama Mbak biar tahu ya kira-kira kenapa mesti diatur ya. Nah, apakah etika di AI? Ya, jadi prinsip-prinsip moral yang mengatur pengembangan dan penggunaan AI memastikan bahwa kecerdasan tersebut digunakan untuk kebaikan bersama dan tidak merugikan. Ya, tidak ada the dark side-nya. Ya, ya sama lah ini baik dari Oxford maupun dari IBM. Ya, jadi artinya adalah kita mengoptimalkan keuntungan dan tadi dark side-nya itu pasti ada. Ya, ya dark side-nya itu pasti ada. Nah, itu ya apa yang perlu kita pikirkan jika kita nanti menggunakan AI di kehidupan kita ataupun kita mendevelop AI dan seterusnya. Kita ada common sense ya waktu kita lagi membuat AI seperti itu. Nah, ini ada prinsip-prinsip etika AI ya. Yang pertama adalah transparansi itu apa nanti kita akan jelaskan. Ya, yaitu yang kedua adalah keadilan ya. Yang ketiga adalah privacy ya. Yang keempat accountability. Jadi nanti kalau kita menggunakan AI ya, baik si pengguna ataupun mendevelop gitu ya, kita juga harus tahu ya kira-kira alat kita tuh harus seperti apa atau penggunaan kita tuh seperti apa.
Ya, baik. Nah, jadi transparansi, walaupun ini agak ini ya, transparansi itu artinya ya kita tahu lah si jawaban AI ini ya, kita memahami dan kita ada verifikasi lah. Kira-kira ini tidak misguidance enggak ya, ya eh, memahami banyak pesan AI tersebut dan kita memastikan kalau memang itu urgent ada verifikatornya. Nanti nanti ada bagannya ya, bagaimana eh, dan sekarang udah tidak ada masalah ya kalau kita jujur jujur kita pakai AI di sebelah mananya. Nah, itu penting juga. Ya, dan kita tahu kelemahan AI. Ya, nah, nanti kalau di kampus seperti apa? Ya, mungkin kebijakan dari kampus ya. Kalau di UI ya, kalau memang boleh, ya kita bilang boleh. Kalau tidak tidak. Tapi ujiannya pasti sebenarnya ujiannya kan kemampuan untuk menguji kemampuan kompetensi si individu kan. Jadi mau nggak mau kita akan menggunakan sesuatu perangkat atau sesuatu aturan yang mana AI ini sebagai alat bantu saja, tetapi kemampuan kompetensinya tetap harus ada seperti itu. Ya. Terus berikutnya lagi keadilan. Nah, ini dia keadilan juga ya. Jadi AI itu kan boleh dibilang eh, apa namanya diskriminatif lah, ya diskriminatif ya. Dia akan sangat tergantung dari data latihnya. Jadi kalau contoh ya, karena datanya diambil dari mungkin dari Amerika atau dari Eropa, contoh ya, jadi stigma ya antara orang kulit putih sama orang kulit hitam. Ini mohon maaf mungkin ya seperti itu ya. Ya kalau kulit putih adalah orang yang baik dan seterusnya. Kalau kulit hitam dan seterusnya. Nah, azas itu tidak tidak ada gitu ya. Kadang-kadang kita perlu tahu juga. Jadi artinya jawaban-jawaban dari AI itu kita harus tahu apakah dia ada stigma seperti itu dan sebagainya. Selain tadi ada transparansi dan sebagainya. Nah, nah AI itu juga agak ini ya, agak eh, apa ya? Kalau kita eh, terbuka satu data, maka dia bisa ngelink data yang lain sehingga mau nggak mau data-data kita tuh akan benar-benar terbuka nanti ya. Kalau makanya sebaiknya ada informed consent gitu ya. Itu pun juga lagi debatable ya. Jadi contoh ya, sekarang untuk data latih DLI gitu ya, muka muka artis, muka presiden itu gimana kira-kira privasinya? Apakah boleh sembarangan digunakan data latih? Itu juga lagi debatable juga. Nah, jadi ya kita juga harus tahu bahwa ada masalah privasi di sini yang juga apa namanya? Artinya ya tadi AI itu akan bisa membuat data-data kita ya, apalagi data-data sensitif terbuka dan kita perlu hati-hati seperti itu. Nah, sama akuntabilitas ya. Jadi eh, pengemang dan pengguna yang harus bertanggung jawab bukan AI-nya. Tanggung jawab itu baik moral hukum. Jadi kalau nanti ada salahnya yang dihukum ya orang yang pakai AI. Makanya sekarang di publisher, saya nggak tahu kalau saya kemarin ditanya, Pak, gimana kalau buat skripsi? Ya, eh, kalau kalau saya sih mengatakan ya untuk sementara ini boleh untuk beberapa hal, tetapi kita harus jujur di sebelah mananya. Ya, dan kalau ada kesalahan tidak boleh copy paste, terus ada apa-apa ya harus diparaphrase. Kalau dicek sama AI apakah dia tidak generate dan satu lagi kalaupun ada kesalahan dia akan bertanggung jawab. Nah, saya sudah mencontohkan, saya punya publikasi sekarang terakhir ya. Saya terus terang, saya menggunakan AI namanya accountability. Ya, saya bilang bahwa saya akan bertanggung jawab ya jika saya menggunakan AI ya dan saya menggunakannya di sebelah sini di acknowledgement-nya. Ya, tapi saya nggak tahu nanti kalau di mana namanya Telkom University ini gimana nanti kesepakatan ya seperti apa ya kalau di UI memang ada beberapa khusus penulisan ya khusus penulisan sih terutama ya tapi kalau untuk diskusi itu boleh tidak ada debatable ya nanti kita khusus penulisan tuh masih ada abu-abu ada beberapa ada fakultas yang mungkin menyatakan oke tapi dengan klausa tertentu detail ada yang memang tidak boleh ya nanti silahkan kita coba diskusikan. Nah, mengapa etika penting ya tadi ya? Karena tadi AI itu apa namanya?
bisa membuat macam-macam ya. Dan ya juga dapat mengancam pekerjaan manusia dan juga belum tentu betul juga. Nah, itu dia. Kalau kalau terus nanti siapa yang banyak bertanggung jawab. Nah, sekarang ini aplikasi AI itu sehari mungkin 01 ya. Dan kemarin saya barusan keluar namanya Sakana AI buat nulis buat nulis eh, skripsi tes disertasi ini saya buka ya nggak apa-apa juga karena ini kan namanya transparansi juga ya nanti daripada mahasiswa cari-cari sendiri pakai eh, apa jalur belakang gitu ya. Tetapi tadi ya eh, belum tentu benar nanti belum tentu benar kita akan coba lihat. Nah, ada 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 namanya eh, ada namanya kesalahan fatal di AI yang tidak bisa dihapus namanya kesalahan bawaan namanya bias ya bias ya. Bias ini Mas sama Mbak juga harus tahu bahwa AI itu kan probabilistik. AI itu probabilistik. Jadi artinya dia akan sangat tergantung sama data dan walaupun datanya banyak pun karena dia probabilistik ya, sampling ya pasti ada errornya, ada biasnya, ya ada biasnya. Nah itu juga tahu bahwa ya. Jadi yang pertama adalah dari data ya. Jadi bias juga kadang-kadang tidak karena dari datanya tidak representatif gitu ya. Lalu polanya juga agak berbeda-beda dari distribusinya ya gitu ya. Terus juga dari jumlah ya kalau di dunia di kenyataan ya tidak semua data penyakit itu sama jumlahnya jadi namanya imbalance dan seterusnya jadi kesalahan-kesalahan itu kalau kita tidak hati-hati nah sekarang OpenAI itu juga sering dikejar-kejar tuh dia harusnya dibikin inform consent atau membuka ya kesalahannya disebabkan dari mana aja dia agak tertutup kan kadang-kadang makanya ada beberapa beberapa kampus nggak menyarankan seperti itu ya jadi bias ini ya eh, ya selain itu juga karena desainnya juga karena penggunaan yang jarang dan seterusnya ya jadi Mas sama Mbak juga harus tahu dan kalau di UI itu kan ada 14 fakultas ya masing-masing itu beda-beda. Untuk kesehatan dia beda treatmentnya, untuk ilmu sosial dia beda treatmentnya. Makanya kita juga biasa juga bisa macam-macam ragamnya. Nah ini biar biar tahu ya bahwa tidak mudah juga mengatur AI karena aplikasinya sangat banyak dan sangat juga apa namanya tergantung domainnya juga. Masing-masing nggak bisa digeneralisasi seperti itu ya. Nah, tadi ya keamanan data ini juga eh, ya artinya kalau kita sudah datanya sudah masuk ya berarti mau nggak mau data kita akan kebuka kan seperti itu. Nah, itu juga harus hati-hati ya. Tapi ya memang kadang-kadang orang Indonesia ini apa namanya eh, cuek banget ya dengan keamanan data ya. Jadi Mas sama Mbak biar tahu bahwa ada keamanan data. Nanti mungkin saya nggak tahu perlu demo nggak pas pengolahan data ya. Pengolahan data itu sangat powerful ya. Tapi masalahnya eh, keamanan datanya nggak ada jaminannya. Sehingga kalau mau nggak mau kita harus buat lokal. Terus lokal juga eh, LLM-nya dari mana? Oh LLM yang open aja. Kita nggak tahu LLM open jangan-jangan nanti ada suatu mekanisme setiap waktu dia kalau terjadi apa ter terkonek sama jaringan dia akan memberikan info ke developer dan sebagainya. Nah itu makanya banyak celah ya kalau kita seorang apa namanya cyber security ya keamanan data dan seterusnya memang AI ini bolongnya banyak ya. Nah juga tadi ya eh, keputusannya kadang-kadang black box kita nggak tahu gitu ya sehingga kita nggak tahu yang mana kenapa dia keputusan ini. Nah ini sekarang makanya ada explainable AI supaya artinya kesalahan-kesalahan AI itu eh, apa namanya bisa di minimalis gitu ya. Dan jika sampai ada yang salah kita bisa tadi ya menjelaskan ya. Tetapi tetap tanggung jawabnya adalah penggunanya ataupun developernya. Nah ini kalau hal ini sudah sepakat. Nah khusus ChatGPT ya, ini khusus ChatGPT ya ini dari UNESCO ya. Jadi
ada namanya jawaban-jawaban dari ChatGPT itu kan bisa macam-macam ya. Tadi ada kemungkinan bias, halusinasi, diskriminatif, dan seterusnya. Makanya kita harus ada orang yang ya, jika jawabannya itu memerlukan akurat, maka harus ada orang memverifikasi. Nah, ini orang memverifikasi. Jadi kalau contoh ya di kampus waktu saya membimbing atau menulis itu verifikasinya sepakat dulu si supervisornya setuju atau enggak sama ini ya. Dan masing-masing memverifikasi karena kalau sampai ada kesalahan yang bertanggung jawab adalah supervisor dan mahasiswa. Ya kan seperti itu ya. Dan ya setelah itu setelah oke orang yang verifikasi ini harus bertanggung jawab secara hukum moral agak berat nih Mas sebenarnya Mas Mbak ya. Ya. Dan juga tidak boleh copy paste langsung nanti kita akan ceritakan. Ya, biar tahu ya bahwa etik ini kita ini kan. Dan memang ChatGPT ini udah lulus tadi ya saya udah ceritakan ya di berbagai bidang. Artinya memang dia sangat powerful ya, sangat powerful ya untuk US Medical Licensing Exam, Law School Exam itu semuanya sudah lulus ya dan artinya ya perlu kita atur. Memang sejumlah negara banyak yang melarang gitu ya. Ada ya alasannya macam-macam ya. Memproteksi kepentingan. Kalau di Cina kan nggak pakai Open AI ya. Makanya dia mengembangkan sendiri. Cina aja diblok sama Nvidia kan gitu ya. Nah, itu juga perang tanding ya. Nanti kebetulan saya lagi belajar geopolitical. Geo 5 namanya, Geo 5. Jadi sekarang itu kalau dulu Geo 1, geopolitikal 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang 5 itu teknologi. Jadi sekarang branding. Jadi nggak mungkin apa tadi? Ini kebetulan saya ngomong ChatGPT ya. Ya. Jadi, apa namanya? Masing-masing itu sebenarnya ingin menyusupkan pengaruhnya dengan dia menyebarkan teknologinya itu. Dan hari ini kan kita pakai OpenAI gitu ya, ChatGPT yang gratis kan, walaupun barang mahal ya. Jadi artinya kan kita akan tergantung nanti sama teknologi itu. Ya, terus data-data kita akan dikasih ke mereka. Nah, itu pun kita juga harus tahu juga. Kita harus harus paham ya, kedaulatan itu juga harus kita pahami ya. Sehingga nanti kita nggak tahu lagi mana caranya supaya minimal kita bijaksana jika kita menggunakan AI. Nah, ini beberapa kampus ya, beberapa kampus ya. Ini kebetulan saya kan diminta jadi ketua ketua Dewan Guru Besar panitia panitia khusus jadi Dewan Guru Besar untuk ketua pembuatan naskah akademik. Jadi kita banding-bandingkan nih beberapa kampus ya, kira-kira gimana sih apa namanya boleh enggak ya. Nah, ini di Edinburgh. Edinburgh ini termasuk kampus bagus ya di UK ya. Ya, dia mengatakan boleh-boleh aja asal tadi ya merupakan pekerjaan asli mahasiswa. Ya, ada ide dari mereka, tidak ada copy paste. Ya, terus satu lagi juga dia harus tahu bahwa ada keterbatasan dari konten ya karena informasinya kan sangat terbatas. Contoh, OpenAI itu hanya ChatGPT ya, ChatGPT itu hanya sampai 2023 dan hanya di beberapa source yang open access dan seterusnya. Jadi artinya dan jika dia tidak dilatih dia akan jawabnya ngawur. Halusinasi contoh ya. Halusinasi itu contohnya gini. Kalau Mas atau Mbak nanya peraturan gitu ya. Peraturan 2024 dan keputusannya tergantung dari peraturan itu, maka jawaban ChatGPT itu begitu meyakinkan. Tapi sebenarnya itu salah semua. Itu namanya halusinasi. Dia menjawab berdasarkan sesuatu yang tidak tepat karena keterbatasan data latihnya. Nah, itu biar biar tahu ya. Ya itu nah kebetulan kalau di kampus-kampus besar gitu ya ataupun karena mereka mengatakan bahwa pengguna itu sudah dewasa gitu ya, sudah ngerti ya. Nah, permasalahan di kita di Indonesia literasi AI kan kita harus bagus ya. Saya nggak tahu di Telkom ya di UI juga kita lagi genjot gitu ya. Kalau di kampus-kampus besar tuh literasi AI-nya sangat masif gitu ya. Dia bikin video, dia bikin apa gitu sehingga orang-orang jika dia di kampus artinya ya dia paham bahwa ada teknologi baru namanya AI dengan dampak positif dan negatifnya. Memang agak beda aturan yang di kampus-kampus luar negeri kalau kita coba di Indonesia kan Indonesia mohon maaf nanti shortcut ya nggak peduli yang penting ada deadline kumpulkan kan gitu kan
Nah, itu yang agak mengerikannya, yang perlu kita atur kan gitu kan. Jadi ya sama juga. Nah, kalau di Berkeley terutama ya kalau tadi hampir sama. Nah, jangan mengirim data ke ChatGPT ya, data-data ya, karena nanti ChatGPT akan data-data yang privacy ya, ataupun data-data analisa, data-data research dan seterusnya. Saya nggak tahu sekarang ada perlindungan data, aturan perlindungan data pribadi. Nah, Mas sama Mbak juga harus tahu ya hal-hal gitu ya. Ini biar paham celah-celahnya di chat jika kita menggunakan. Kalau di Harvard hampir sama ya. Di Harvard bahkan di kampus-kampus lain di beberapa fakultas memang melarang, ada yang ini tergantung nanti ya. Karena tadi ketidakakuratan dan seterusnya. Nah, ini memang baru aturan, dan kalau di sana kalau sampai ketahuan dan tidak bisa mempertanggungjawabkan dikasih DO gitu ya. Nilainya ini ya. Nah, kita lagi mau buat aturannya nih supaya tadi ya proses pembelajaran kita tetap efektif, kan kita juga tidak menutup mata bahwa ada teknologi AI di depan kita kan seperti itu ya. Nah, beberapa publisher ya, Mas, Mbak ya, kalau Mas atau Mbak sering ke Elsevier atau IEEE memang mengatakan boleh. Ya, tetapi tadi harus ada transparansi ya, harus diungkapkan di bagian acknowledgement ya, sebelah mananya dan sebagainya. Nah, saya akan contohkan, saya sudah ada satu dua di jurnal Q1 ya, menggunakan itu, kita transparansi menggunakan ini. Ya, nah proses-prosesnya Mas Mbak bisa lihat di buku yang nanti kita ini kan ya. Ya, saya memang hari ini nggak detail seperti untuk apa namanya ke bukunya ya, karena mengenai apa namanya mengenai etiknya yang kita beratkan di sini. Ya, Elsevier juga eh, ya, bahkan kan tadi saya katakan ya, AI itu bisa untuk mereview. Nah, ini beberapa publisher melarang pakai. Nah, dilihat aturan, tapi buat penulisan boleh. Ya, dia bisa buat buat menulis, buat mereview dan seterusnya. Ya. Nah, kalau di UI sendiri sedang diproses Bapak do and don't-nya, ya, lalu ada penaltinya, ya. Tapi ini masih yang versi lama ya, belum, karena ada beberapa hal ya. Eh, Mungkin juga ini PPT-nya juga baru masih yang 6 bulan yang lalu ya. Sekarang kita ada update, tapi kurang lebih memang harus diatur. Dan ada penaltinya tadi. Dengan tadi ya harus tahu bahwa tadi ya ada transparansi, ada bias, ada accountability, ada privacy dan seterusnya. Ya, lalu kita hubungkan sama, kalau kita di UI ada dihubungkan sama nilai-nilai UI, terus norma authorship, ya, terus aturan-aturan etika, ya kita elaborasi sehingga kalaupun tidak ada cantolannya seperti itu. Ya, ini naskah akademik yang sedang kita buat seperti itu ya, eh, Bapak Ibu dan teman-teman semua di sini. Ya, nah ini ChatGPT jika untuk menggunakan eh, penelitian ya, untuk menentukan body of knowledge ya, dan seterusnya ya, ini kadang-kadang ini yang ada di buku ya, eh, tetapi harus ada verifikasinya. Ya, ini hampir sama ya, penggunaan ChatGPT untuk tujuan yang sah ya, tidak boleh diskriminatif, misusing information, tidak ada manipulasi. Nah, ini supaya kita apa? Paham ya, eh, the dark side-nya, kita minimalis seperti itu. Ya, ini videonya, ya ini mungkin videonya nggak ini ya, diskriminatif dan sebagainya gitu ya. Ini juga ada deepfake ya, eh, untuk ini kan ya, generate respon dan sebagainya, tetapi ternyata salah ya. Baik. Nah, ini juga ya, eh, jika kita menggunakan ChatGPT, kita harus memverifikasi ya, Mas Mbak. Nanti kita akan tunjukkan ya. Karena jawabannya kan, eh, eh, ya, jawabannya memerlukan akurat, karena dia kadang-kadang belum tentu dia ada di database kan. Tapi sebagai sebagai suatu sistem mau nggak mau dia menjawab, ya, eh, halusinasi sok tahu lah gitu ya. Bisa nggak bisa dia jawab ya sih, kan AI ya.
Kadang-kadang itu kita perlu memverifikasi. Selain ada bias, ada halusinasi tadi. Jadi kita perlu tahu juga ya bagaimana kita harus memverifikasi. Ya, makanya kalau dalam penelitian tuh ada second opinion ya supaya kita yakin bahwa yang kita gunakan itu benar-benar ini. Lalu outputnya juga ya. Nah, sebenarnya ada prom-prom yang ini contoh ya, ini saya gunakan prom buat penelitian. Promnya detail, ya saya sedang berdiskusi mengenai topik penelitian gitu ya. Ya, terus dia jawab. Nah, jawabannya ini sering loh. ChatGPT ngawur ngasih paper, ternyata paper itu tidak ada. Ya, paper itu dibuka salah alamat. Ya, ya. Ya, ini karena ChatGPT yang ini ya. Caranya memang macam-macam nih, Mas. Mungkin ada yang pakai RAG, pakai ditambahkan database-nya, tapi yang default standarnya ChatGPT itu nggak sering salah kan gitu. Karena hal-hal gitu kita harus tahu. Ya, bagaimana caranya? Salah satu tadi, kalau memang kita bukan orang IT gitu ya, yang jelas kita harus memverifikasi outputnya dari ChatGPT. Yang mana setiap output itu ya belum tentu betul ya. Seperti itu ya, Mas. Nah, juga regulasi-regulasi yang tadi ya, ini yang agak ini kan perlindungan data pribadi ini yang agak-agak agak-agak ini ya yang baru ya, dan saya tidak tahu nih ya ini nih perlindungan data pribadi tapi di extend dari 2024 2023. Nah, ini juga masih debatable juga ya regulasinya nanti eh, makanya penggunaan AI ini eh, kalaupun memang belum diputuskan, ada apa namanya, ada acuan-acuannya. Kalau enggak minimal kita kembali ke basic dari aturan penelitian dan penulisan seperti itu, aturan akademik di kampus itu kesepakatannya. Dan juga harus menyantumkan referensi asli ya, ya dan seterusnya. Ini sama lah etik ya. Nah ini untuk pengolahan data ya Mas. Nah pengolahan data ini kadang-kadang eh, tadi kalau di Berkeley kan nggak boleh karena datanya itu akan diambil oleh ChatGPT. Nah, saya nggak tahu nih kalau saya sendiri masih menggunakan ya karena kan saya anggap data saya eh, nggak bukan data rahasia gitu ya. Atau sebenarnya kita bisa bikin pakai lokal gitu ya. Nah, kalaupun enggak ya kita bisa pakai eh, data sintetik ya dan seterusnya. Cuman juga kadang-kadang pun statistiknya dia ya ya ini kalau pengolahan data tidak menggunakan informasi sensitif ya data pribadi nama dan sebagainya data medis informasi keuangan ya ini sesuai dengan arahan tadi di Berkeley ya terus ya eh, kalau analisa yang kompleks dan sebagainya terus tidak terinikan ya si ChatGPT pun juga sering salah ya. Nah, satu lagi penggunaan yang diimbangi dengan pengetahuan. Makanya kalau Bapak Ibu ngolah data tapi nggak tahu statistik, nggak tahu apa, ya kan dasarnya harus tahu dulu. Kalau nggak nanti ya kesalahannya di mana kan kita nggak tahu. Dan kalau memang kita tidak mengerti, kita harus ada namanya second opinion. Orang yang memverifikasi sesuai tadi ya, dengan klausa pertama tadi. Ya. Dan kita bertanggung jawab atas hasil di analisanya. Ya, seperti itu ya, Pak Ibu ya. Nah, ini untuk penulisan. Nah, untuk penulisannya saya agak ketat ya. Untuk penulisan itu, jadi tadi ya, minimal ada 3 lah. Saya akan coba etik ya, etik di dunia akademik gitu. Terutama yang akan kita temukan. Yang pertama adalah teman diskusi tadi ya, untuk diskusi penelitian. Diskusi mengenai topik. Nah, tadi harus kita verifikasi. Ya, harus ada second opinion. Ya, harus ada orang yang lebih pintar supaya benar nggak. Kalau memang nggak ada, ya kita baca sendiri di textbook itu yang pertama. Yang kedua tadi saya merangkum ya kalau data ya data yang sensitif jangan di ini. Lalu kalau kita mengolah data kita harus tahu dulu teknik-tekniknya karena takut ada kesalahan bias dan halusinasi. Nah untuk penulisan
Untuk penulisan lebih ketat lagi ya, karena ini yang paling sering bermasalah nih buat penulisan. Ya, buat penulisan ya. Jadi ChatGPT itu tidak hanya sebagai copilot ya, dan tidak bisa dimasukkan sebagai author ya. Karena tidak terlibat, ini kita sepakat ya. Terus yang kedua, kita harus kita harus mengatakan bahwa kita menggunakan AI sesuai dengan ya tadi aturan-aturannya ya. Terutama hanya untuk writing grammar dan sebagainya ya. Dan kita tidak boleh copy paste langsung. Dan jika dicek ya nanti sama AI checker gitu ya harus lewat dan seterusnya. Nah, itu aturan-aturannya setelah itu ya. Walaupun banyak sekali alat-alat AI yang apa ada gitu ya, ya yang artinya bisa lebih otomatis dan sebagainya. Lalu juga transparansi dalam penerjemah. Ya, ini mungkin mirip-mirip ya. Ini saya akan coba ini kan. Ya, ini mungkin bisa dilihat di sininya. Ya, juga menjaga data yang bersifat krusial ya, bertanggung jawab penuh atas tulisan. Nah, ini contoh pelanggaran nih, Mas. Ya, mungkin contoh pelanggaran ya, yang mungkin jadi AI itu eh, ini AI ini adalah eh, jenis pelanggaran dasar di dunia akademik ya, di dunia akademik. Yang pertama adalah plagiarism, copy paste, nyontek gitu ya. Yang kedua fabrication ya. Dia mencetak sesuatu yang harusnya ada kesalahan gitu. Nah, ini kan bawaannya AI nih, bias. Ya, terus yang kedua falsification ya, kesalahan ya tadi halusinasi dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin harus kita ini kan ya. Kita pahami dulu jika kita menggunakan AI supaya kita terhindar dari plagiarism, dan fabrication dan falsification. Ya, tadi copy paste kita hindari, harus ada paraphrase dan lewat dari ini ya. Terus kalau apa namanya ada verifikasi ya. Lalu kita juga tahu kelemahan data set dan seterusnya. Nah, ini yang kesalahan dalam penulisan ya. Jadi plagiarism ya, falsification ya, fabrication ini kurang lebih mirip-mirip ya yang tadi saya katakan ya. Nah, dasar-dasar ini yang membuat kita mengatur kita bagaimana supaya eh, penggunaan AI itu ya bisa kita lanjutkan ya. Seperti itu ya. Sebentar nih, saya masih ada beberapa halaman lagi. Ya, ini dan ya ini Elsevier apa namanya? IEEE mengatakan bahwa 42% ini plagiarism, hampir setengahnya ya, plagiarism. Nah, ini yang paling ditakutkan di dunia akademik. Ya, di dunia akademik. Nah, ini yang kita atur nih. Aturannya baru kita akan ngatur ini ya. Plagiarism menggunakan generatif AI. Nah, itu gimana? Itu ya yang kita akan coba ini kan ya. Jadi Mas sama Mbak biar tahu bahwa dan ada checkernya dan seterusnya. Jadi jangan bermain api juga. Ya, sekarang juga beberapa kampus juga menyediakan perangkat supaya kita mendeteksi tadi protektor tadi itu ya. Supaya kita sama-sama tahu kalau memang tidak boleh menggunakan itu ya jangan menggunakan. Kalau ketahuan nanti kita akan ada penaltinya. Ya, ya kurang lebih seperti itu. Nah, ini contoh beberapa plagiarism ya, plagiarism di sebenarnya saya punya yang versi Indonesianya tapi terlalu banyak yang orang yang kena ya. Nih saya menggunakan yang ini ya. Terus reputasi Indonesia kan sudah lumayan nggak bagus juga ya. Ini baru 2024 ya tahun lalu ya mengatakan bahwa if your college consistently publish, jadi orang yang banyak-banyak publish itu jangan-jangan tadi ya eh, suspek pakai hal-hal yang aneh ya, ya biasa lah ya. Ini dan Indonesia teridentifikasi seperti itu ya. Ya jadi pelanggarannya banyak
ya dalam penelitian ya, apa namanya, tidak tadi ya saya rangkum ya, eh, Mas Dokter Mahmud, karena terlalu udah 1,5 jam. Sebenarnya saya ada demo ya, kalau memang perlu Hmm. perlu perlu didemokan nggak? Demo Prof, kalau waktunya sebetulnya masih sampai jam 11 maksimalnya. sampai 11. Saya akan demokan penggunaan Ya, ChatGPT untuk penelitian dan boleh, Pak. celahnya apa aja supaya kita bijaksana, Boleh, Pak. juga penulisan celahnya seperti apa, dan Boleh. pengolahan data celahnya seperti apa. Kalau memang sampai jam 11 ya. Lalu Boleh kita banget, Pak. elaborasi dengan etik yang ada seperti ini. Walaupun Ya, aturannya belum ada, tapi mungkin bisa sebagai pijakan kita nanti ya. Seperti ya, itu. ya. Baik, Baik, monggo, karena Prof. demo saya minta di ada asisten nih, saya minta tolong asisten namanya Mas Alif. Mas Alif mendemokan sebentar aja Mas, karena waktunya nggak lama ya. Bisa, saya akan menemukan, kan tadi saya baru ngomong aja ya, belum melihat ya bagaimana kalau kita tata dengan baik, pakai proses tadi, koran lapangan atau apa, nanti kasih tahu sebentar ya Mas ya. Nah, sehingga jawabannya jadi bagus, tapi harus kita verifikasi, lalu kita harus jujur dan seterusnya. Nah, ini bisa kita lihat. Eh, Mas Alifnya perlu jadi co-host nggak? Atau kamu bisa share nggak Mas? Mas Alif ini saya kebetulan di depan saya. Tidak bisa, Bro. Oh, perlu jadi co-host. Jadi yang namanya, namanya emang Alif, Habis Ramadan. Alif Ramadan dan Siva ya, yang pengolahan data Siva. Alif Ramadan ya. Alif Ramadan dan Ya, Siva. Siva. oke. Shiva. Ya. Namanya Shiva Kirana. Siva siapa? Siva Kusyayati. Tulisan Shivanya Shiva. Syifa. Siva. Oh, belum belum coy. Oh, belum join. Ya. Ya, Tapi kalau baik. yang Mas Alif tadi udah. Sudah. Mas Alif sudah kan, Mas? Sudah. Ya, ini Mas Alif sudah demo sebentar ya. Ini Ya. ada di apa? Ada di buku ya, eh, di YouTube, tapi dengan juga ada exercise etiknya, biar biar kebayang dulu ya teman-teman di sini ya. Silakan Mas Alif. Mas Alif mana nih videonya nih Mas? Biar kamu tak. Videomu dibuka nggak? Sudah, Bro. Kok nggak kelihatan mana? Belum terlihat. Nggak, sudah. Videomu Mas? Nggak perlu ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, silakan Mas. Sudah, Bro. Ya, silakan Mas Alif. Masih di mute Mas Alifnya. Baik, baik, Bapak Ibu. Sudah dapat kabarnya. Udah tadi pagi, badan. Menggema, Bro. Ya, silakan. Baik, baik, Prof. Baik, Bapak Ibu. Saya akan coba mendemokan bagaimana kita memanfaatkan ChatGPT untuk melakukan penelitian. Saya akan mulai dari langkah yang paling awal, yaitu untuk mencari topik penelitian. Di sini saya menggunakan prompt koran lapangan seperti yang dijelaskan Prof tadi. Konteksnya di sini, saya adalah seorang mahasiswa Magister Ilmu Komputer yang tengah mencari topik tesis. Jadi saya jelaskan dulu konteks pembicaraan ini itu nanti seperti apa. Kemudian saya bilang kalau saya memiliki ketertarikan khusus pada bidang computer vision dan object tracking. Nah, nanti ini Bapak Ibu tinggal sesuaikan bidangnya Bapak Ibu nanti apa di update di sini. Kemudian perannya di sini saya jelaskan kalau peran yang saya berikan kepada ChatGPT adalah sebagai seorang penasihat akademik yang memiliki pengetahuan mendalam dan pengalaman riset di bidang computer vision. Tugas yang saya berikan di sini, saya membutuhkan rekomendasi topik penelitian yang relevan terhadap minat saya. Begitu. Larangannya di sini, saya minta supaya dia tidak merekomendasikan topik penelitian yang menggunakan banyak rumus, karena saya lemah di bidang tersebut. Dan kemudian panjangnya di sini saya minta
5 alternatif topik penelitian pada bidang computer vision dan object tracking. Dan sebagai tambahan di sini, saya berencana lulus pada semester ini, sehingga saya harus menyelesaikan penelitian saya dalam kurun waktu 6 bulan. Jadi informasi-informasi ini kita berikan ke ChatGPT supaya jadi bahan pertimbangan dia kita membuat jawaban untuk kita. Ini saya coba berikut jawaban.